Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Putri Syakila dengan NIM F231230002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mitigasi dan kebencanaan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Upaya mengurangi resiko bencana dengan membangun infrastruktur seperti waduk untuk mencegah banjir, tanggul tsunami, dan peringatan dini. Adapun mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan undang-undang dan pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Adapun multi-bencana. Multi-bencana adalah ketika beberapa jenis bencana terjadi bersamaan atau berdekatan, misalnya ada gempa bumi, banjir, dan tsunami secara bersamaan. Ada interaksi multi-bencana. Yang pertama, gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi di bawah laut memicu tsunami yang menghantam daerah pesisir. Tsunami memperburuk kerusakan infrastruktur dari gempa bumi dan meningkatkan resiko banjir. Yang kedua, gempa bumi dan banjir bandang. Gempa bumi merusak bendungan atau drainase, kemudian hujan deras yang menyebabkan banjir bandang. Adapun banjir bandang menambah kerusakan yang sudah ditimbulkan oleh gempa. Tsunami dan banjir bandang. Tsunami merusak infrastruktur yang berada di sekitaran pesisir, yang kemudian memperburuk risiko banjir bandang jika terjadinya hujan deras. Kombinasi kerusakan tsunami dan banjir membuat pemulihan yang lebih sulit dan cukup lama. Yang keempat, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Gempa bumi memicu tsunami yang merusak sistem drainase dan meningkatkan risiko banjir bandang. Dampak lainnya, kerusakan infrastruktur, kehilangan banyak nyawa, dan penanggulangan yang kompleks. Selanjutnya, mitigasi multi bencana struktural. Yang pertama, membangun tembok atau tanggul tsunami. Dengan membangun tembok atau tanggul tsunami dapat mengurangi risiko bencana dan juga mengurangi kerusakan infrastruktur di daerah pesisir. Yang kedua, membuat papan petunjuk jalur evakuasi. Dengan adanya papan petunjuk jalur evakuasi dapat memudahkan masyarakat untuk berkumpul di titik evakuasi. Yang ketiga, membuat titik kumpul. Dengan adanya titik kumpul, masyarakat bisa berkumpul ketika adanya bencana tsunami. Dan juga titik kumpul sendiri itu harus berada di daerah yang aman dari risiko bencana. Yang keempat, memasang sirine alarm bencana tsunami, gempa bumi, dan banjir. Dengan adanya sirine alarm bencana, dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan terjadinya bencana jika sirine itu berbunyi. Yang kelima, menanam bambu. Dengan menanam bambu dapat mengurangi risiko banjir bandang dan longsor. Yang keenam, menanam hutan bakau. Dengan menanam hutan bakau di daerah pesisir dapat mengurangi risiko bencana tsunami. Adapun peta mitigasi multi bencana dapat dilihat dari legenda. Di sini ada zona aman, zona terlarang, pemukiman, jalan, titik kumpul. Untuk titik kumpul ada dua. Masyarakat bisa lari dan berkumpul di titik yang berada di tengah. Akan tetapi, jika seandainya ada terjadinya longsor atau banjir, maka masyarakat bisa lari ke titik kumpul yang berada di atas. Selanjutnya ada sirine alarm bencana tsunami. Untuk titik sirine alarm bencana tsunami ada di daerah pesisir. Yang selanjutnya ada sirine alarm bencana gempa bumi. Untuk sirine alarm gempa bumi itu berada di tengah-tengah pemukiman di Kelurahan Silai agar jika terjadinya gempa bumi,
dengan bunyinya sirene itu dapat terjangkau ke semua pemukiman yang ada di Kelurahan Silai. Selanjutnya ada sirene alarm bencana banjir. Untuk titik lokasinya saya titik di atas karena pada tahun 2003 pernah terjadinya banjir bandang dan longsor bebatuan yang sangat besar. Jadi, apabila terjadinya longsor ataupun banjir bandang, alarm akan berbunyi dan juga memberitahukan kepada masyarakat akan terjadinya banjir bandang dan atau longsor. Selanjutnya ada papan petunjuk jalur evakuasi. Selanjutnya ada tanggul tsunami. Untuk tanggul tsunami berada di daerah pesisir. Selanjutnya penanaman bambu. Untuk titik penanaman bambu sendiri itu ada di atas. Karena di atas pernah terjadinya banjir bandang dan longsor. Penanaman bambu sendiri itu untuk mengurangi resiko bencana longsor dan banjir dan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, hutan bakau. Untuk hutan bakau sendiri ada di daerah pesisir sebelum tanggul tsunami. Kenapa hutan bakau dulu lalu tanggul tsunami? Agar ketika terjadinya resiko bencana tsunami itu terkena terlebih dahulu yaitu hutan bakau. Lalu ke tanggul tsunami agar mengurangi resiko kerusakan infrastruktur yang berada di daerah pesisir, terutama rumah warga. Selanjutnya, ada mitigasi multi bencana non-struktural. Pertama, membuat peta potensi bencana. Dengan pemerintah membuat peta potensi bencana itu untuk mengetahui daerah ataupun titik yang berisiko sehingga bisa mengurangi dampak bencana dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa di daerah tersebut itu rawan bencana. Yang kedua, menerapkan kebijakan. Menerapkan kebijakan ini agar masyarakat mengikuti aturan yang telah dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dan juga untuk menghadapi berbagai jenis bencana agar bisa menangani semua dengan situasi darurat lebih baik. Yang ketiga, menyediakan pelayanan medis darurat dan tim penyelamat. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat seperti tanda-tanda bencana akan datang, melakukan sosialisasi evakuasi saat terjadinya bencana. Yang kelima, penyebaran informasi mengenai akan terjadinya bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.